Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah ini minggu terakhir ya, karena Anda nanti minggu depan udah libur. Tolong ini di screenshot untuk absen saya ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita mulai di sini. Ini ya, pengaman sistem tenaga listrik. Jadi ada pengaman apa aja, jadi relay-relay apa aja yang dipasang di sistem tenaga listrik ini, ya. Jadi kalau saya gambarkan sistem tenaga listrik dari mulai apa? Dari mulai pembangkit. Jadi di sini pembangkit ya. Ada primovernya. Ini. Nah, kemudian masuk ke ada gardu di situ. Akan ada trafo. Nah, sederhananya ini seperti ini ya. Jadi di sini itu ada peralatan peralatan misalkan dari pembangkit di sini, kemudian ini GI ya, GI pembangkit ya. Ini GI primer misalkan, terus ini GD ya, kemudian ini ban ya. Jadi misalkan ini berapa? 220 per 380 volt ya. Kesininya 20 kV ya. Misalkan aja lah supaya ini 20, di sininya misalkan 150 kV, kemudian ini 3,3 150 kV ya. Nah, di sini terbagi dari sampai sini, ini misalkan pembangkit ya. Bangkit, kemudian ini ada GI misalkan, gardu Indo, kemudian ada transmisi saluran, transmisi, ini ada gardu distribusi, ya, kemudian ada beban, ya, beban di sini. Nah, di sini semua mulai dari pembangkit sampai beban ini ada proteksinya. Proteksinya apa aja? Misalkan, nah di sini, ya, di sini, misalkan aja ini.
Nah, sini. Apa? Relay. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, tolong ini juga ini di screenshot ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini pertama adalah pemahaman di generator, di pembangkit, ya. Di generator itu ada apa aja, ya. Jadi generator misalkan ini, ya. Generator, ini pre-movernya, kemudian ini fase. Nah, ini eksitasinya. Eksitasinya, kemudian kami siapkan ini belitannya. Satu-satu ini. Pak O, P, W, ini, N. Misalkan hubungannya Y. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini, ya, di generator ini dengan ini hubungannya bintang yang yang ditanahkan atau di grounding dengan solid grounding atau pentanahan langsung, ya. Ini kira-kira apa aja sih ininya? Nah, di sini kalau kita lihat, ya. Jadi ini nanti tergantung dari ininya, ya. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari kapasitasnya. Semakin besar kapasitas generator, maka proteksinya akan semakin besar. Atau bukan semakin besar, semakin banyak. Ya. Nah, seperti di sini. Ini kita ini generator ini banyak sekali proteksinya. Ya. Jadi di sini ini ada generator, ya. Kemudian ada eksitasinya. Nah, kalau dibesarkan ini banyak sekali ininya, proteksinya. Coba. Sini, ya. Ini. Baik di sisi tadinya, ya. Jadi di sisi pentanahannya atau groundingnya maupun di sisi belitannya, ya. Sini ada 49, ada 4F, ya, ada 510, 50, 51, 24, 87 dan lain sebagainya, ya. Kita nanti itu kan satu-satu. Nah, kira-kira ini saya katakan semakin besar kapasitas generatornya, maka proteksinya semakin banyak, semakin lengkap, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini tabel ini memperlihatkan berapa banyak proteksi yang digunakan. Jadi di sini per kapasitas, ya. Nah, untuk kapasitas kurang dari 50, kurang dari 5 MVA itu cukup 2 aja. Jadi 51 itu apa? Per current, ya. Kemudian 87-nya apa? Ini adalah, masih ada yang ingat nggak? 87 itu apa? Differential relay, ya. Differential relay. Nah, ini semakin besar kapasitasnya, ya, sampai di atas 500 MVA. Wah, ini banyak sekali, ya. Jadi mungkin tadi yang ini, ya,
Nah, ini untuk kapasitas yang besar, sehingga di sini kalau kita lihat proteksinya banyak sekali, ya. Lengkap ini proteksi semua. Yang bulat-bulat ini nomor ini, ya. Jadi nomor ini adalah nomor relay yang digunakan. Nah, interturn, volt, ya, ground volt 59, ya. Ini ada yang 95%, ada yang 100%, ya, ground fault-nya, rotor ground fault, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini masih banyak, ya. Nah, ada ini sambungan dari sini. Nah, ini, ya, over voltage, under voltage, ya, inverse, frekuensi kurang, frekuensi. Nah, ini nanti Anda juga dipraktek juga gitu ya, sebagian kan? Kalau nggak salah di praktek Anda itu yang hari Jumat itu mulai dari over current, over voltage, under voltage, over frekuensi, under frekuensi, terus lagi ketidakseimbangan, ya. Itu yang akan Anda praktekkan. Jadi sebagiannya aja itu, ya, nanti. Ini banyak sekali, ya. Nah, kalau kita itu kan satu-satu, ya, misalkan ini yang sederhana, ya. Jadi untuk generator kecil di bawah 1000 atau 1000 kVA atau 1 MVA dengan tegangan maksimum 600 volt, ya. Ini mungkin tegangannya 220, 380 volt, ya, untuk kapasitasnya kurang dari 1 MVA. Nah, apa aja yang itu adalah over current relay, ya. Kemudian backup ground time over current, masih over current relay juga. Jadi over current yang dipasang, ya. Kedua GFR, ini GFR ini. Background time over current relay itu adalah GFR-nya, ya. Jadi ini over current yang dipasang, ya. Yang ini GFR, ground fault relay, ya. Sama-sama overcurrent tapi yang dipasang di groundnya, ya. Nah, untuk daya yang lebih besar lagi akan bertambah, ya, selain dari overcurrent ditambah dengan differential relay, ya. Jadi ini untuk daya maksimum atau dayanya kurang dari apa ini? Berapa ini? 12 MVA, ya. 12,5 MVA. Nah, kurang dari itu, maka lebih banyak lagi, ya, di sini. Nah, di antaranya ini apa? Selain yang tadi overcurrent juga ditambah differential relay, ya. Differential relay itu ini 87, ya. Kemudian ditambah reverse power. Nah, ini semuanya baru sampai itu kan proteksi utama aja, ya. Jadi kan ada zone protection atau proteksi daerah atau proteksi kawasan. Jadi satu proteksi selain dia melindungi peralatan utama juga melindungi daerah di sekitarnya yang kita sebut dengan produksi cadangan, baik cadangan dekat maupun cadangan jauh, ya. Nah, ini kita membicarakan sekarang proteksi utamanya dulu, ya. Proteksi utama dulu. Nah, di sini, ya, untuk kapasitas kurang dari 12,5 MVA itu udah bertambah lagi. Kalau tadi yang kurang dari 1 MVA itu cuma pakai overcurrent aja, maka untuk yang untuk yang 12 MVA itu kurang dari 12 MVA selain dari overcurrent, nah di sini, ya, ada yang maksudnya ini pasa yang ini 1 itu pasa, ya. Jadi tiga fasanya, jadi di sini. Nah, di sini dipasang.
Ini 351 ya. Di groundnya nanti ini dipasang juga ini. Di groundnya dipasang berapa? 151 ya. Nah, ini GFR tadi sama. Kemudian 87 differential relay ya. Differential relay. Nah, jadi misalkan ya, jadi kalau di generator tadi itu di generator ini nih generator ada yang dipasang apa tadi 351 ya. Nah, di groundnya nanti ini dipasang lagi 151 ya. Nah, tapi di sini dipasang juga ini. Nah, bisa menggunakan CT yang sama atau kan CT itu ada beberapa nanti ya. Jadi misalkan ini CT. Nah, ini ininya ini primernya ya. Ini CT, ini sekundernya ada beberapa itu. Jadi bisa ada satu CT yang bisa beberapa output. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini nanti ke 87 ya. Ini ke berapa? 51, ini ke 4 atau 49 dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang satu CT, satu peralatan. Ya. Nah, seperti ini. Yang ini satu CT, satu peralatan. Tapi mungkin yang ini nanti ini digunakan juga. Pakai 87 ya. Jadi si generator ini diproteksi oleh overcurrent ya, diproteksi oleh GFR, diproteksi oleh differential relay. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini ada juga reverse power. Kalau differential relay ya, itu dia untuk belitannya ya. Jadi seperti tadi ini untuk belitannya ya. Saya nggak sempat ini menjelaskan lagi ini mungkin Bu Siti nanti yang menjelaskan. Jadi di sini, nah ini kawasan yang sangat terbatas sekali, tapi dia sangat peka, ya. Mungkin di sini akan instantaneous atau seketika kerjanya, ya. Jadi begitu ada gangguan yang menurut kawasannya, misalkan ada gangguan di sini, gangguan di dalam kawasannya, kawasan diferensial relay itu ini. Ya, jadi kalau ada gangguan di sini, ada gangguan di sini, ada gangguan di sini, selama diferensialnya atau arus deltanya itu, arus settingnya itu terjadi di sini, nanti ada I, ada I. I yang dari input dan I dari output. Nanti itu kan dibandingkan. Nah, sehingga di situ timbul delta I. Ya. Delta I. Nah, ini settingnya delta I ini. Jadi kalau ada gangguan yang menyebabkan delta I-nya lebih arus gangguannya lebih besar dari delta I-nya, ininya akan bekerja, ya. Tapi nanti di trafo ada lagi ini selain dari 87 ada REF yang lebih itu lagi yang tidak bisa di cover atau di proteksi oleh 87 maka di cover oleh REF. Nanti kita lihat di itu ya. Nah, ini adalah untuk generator ya. Nah, terus ada reverse power. Nah, kenapa ada reverse power? Jadi di sini generator ini primovernya ya, pembangkitnya PLTU, PLTA, PLTD dan lain sebagainya. Ini PLTA, PLTU ya. Apa?
PLT, apa lagi? PLT, TD ya, misalkan aja lah. Ini. Nah, ini kan porosnya. Sorry, ini poros. Ya, ini ke ke saluran. Nah, ini ke jaringan. Nah, karena mesin sinkron ini, ya, mesin sinkron bisa bisa kita gunakan. Anda sudah praktek OML 2, ya, generator sinkron. Nah, generator sinkron itu atau kita mesin sinkron misalkan ini, ya, bisa dioperasikan sebagai generator sinkron, juga bisa digunakan sebagai motor sinkron. Nah, pada suatu saat, ya, seharusnya si generator ini mengalirkan daya ke jaringan, seperti itu, ya. P, Q, S. Tapi suatu saat, ya, dengan suatu sebab tertentu dia jadi balik. Si PQ-nya itu, PQ S-nya itu. Nah, akibatnya kalau pada saat ini dia menjadi generator sinkron, maka yang ini menjadi motor sinkron. Akibatnya apa? Di sini torkanya akan terbalik gitu. Nah, untuk menjaga terjadi kerusakan pada ininya, biasanya terutama pada porosnya, maka dilindungi oleh 32 tadi, ya. Reverse power relay, ya. Kemudian selain itu ada juga impedansi relay jet, ya, impedansi impedansi relay. Nah ini biasanya, nah ini udah disebutkan. Ini untuk relay di mana ini kalau misalkan eksitasinya hilang tiba-tiba, ya, eksitasinya mana di sini? Generator mana eksitasinya? Oh ini generatornya, di sini, ya. Ini eksitasinya ini. Nah, semua relay ini baik 51, 32, ya, 40, 87, ya, ini dia mengoperasikan ini semua gitu, ke sini semua. Makanya sekarang itu saya udah katakan itu ini itu bisa satu modul gitu, ya. Jadi satu modul tapi ininya bisa 51 berapa? 32, 40, 87. Nah, operasikannya ke sana semuanya untuk menghitungkan CB, untuk memutuskan CB atau PMT. PMT ini, ya. Ini relay. Nah, udah bentuk modul ini. Ada juga yang satu-satu gitu, ya. Nah, ini yang sekarang ini, ya. Yang sekarang lebih sederhana, lebih tinggal settingnya aja, tapi lebih rentan. Karena seperti saya udah katakan, semakin banyak aplikasi dalam suatu misalkan gadget Anda, semakin rentan itunya, ya. Keandalannya itu semakin ini. Tapi kesederhananya lebih kompak gitu ya, lebih kompak. Sekarang mungkin sudah dibuat lebih bagus lagi, sehingga tapi kalau dibandingkan dengan yang satu-satu, ini misalkan ini kan 5 relay, dipasang 5 relay, ya, dipasang 5 relay, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, dipasang 5 relay dengan satu modul. Nah itu biasanya lebih andal yang satu-satu, ya, karena sederhana sehingga keandalannya tinggi. Kalau yang pakai yang modul yang udah mikroprosesor itu sudah banyak relay-relay yang digunakan untuk semuanya beroperasi untuk mengendalikan ini, ya. Walaupun yang satu-satu pun ini nanti masukannya ke sini ke TC-nya. TC-nya itu apa? Trip coil dari CB ini, ya. Semuanya menghubung secara serial ke sini. Sehingga kalau salah satu dari proteksi ini bekerja, maka ini akan menyebabkan terputusnya
CB, ya. Itu, ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi ini. Nah, selain ini ya untuk kapasitas yang lain, ya. Nah, ini udah lebih itu lagi. Kalau tadi cuma over current diferensial ini, nah sekarang udah ada ini. Nah, negatif, urutan negatif, ya. Kita udah belajar. Nah, di sini ada urutan negatif. Jadi kalau urutan positif, ini apa ini? R, S, T, ya. Di sini kan ininya. Nah, kalau urutan negatif nanti ini, kalau ini sama, ini referensinya R, di sini T, sini S. Nah, ini positif, ya, ini negatif. Nah, ini sangat bahaya karena pasanya itu akan berbalik, ya, sehingga harus ini torkanya juga akan terbalik karena putarannya kebalik ini, ya. Tadinya arahnya ke sini, ya kalau arah ini selalu untuk sistem tenaga listrik itu bahwa arah itu berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Tadinya RST tiba-tiba jadi RTS. Nah, ini sangat bahaya, maka diitukan dengan 46, ya. Kemudian, nah ini juga, ya. Nah ini semakin ke ini itu kalau tadi ini yang kecil-kecil terus sampai nanti yang besar, ya. Nah, ini udah banyak lagi, ya. Nah, sekarang udah ditambah apa lagi? 49, ada temperatur relay. Jadi di sini biasanya ada disisipkan ini apa namanya itu termistor lah, semacam termistor. Nah, ini nanti karena di sini ada arus beban, maka di sini akan timbul panas. Nah, pemanasannya itu berapa? Maka dihitungkan oleh relay temperatur relay, ya. Nah, ini untuk belitan stator, ya. Terus ada 64. Nah, ini untuk apa? Untuk eksitasinya, ya. Hanya mesin yang mempunyai medan yang pakai slip ring. Nah, pakai slip ring itu gimana? Biasanya generator besar, ya. Ada yang generator itu yang apa? Yang eksitasinya itu ini misalkan generator, ini porosnya. Ini ada generator kecil dalam satu poros yang sama, ya. Kemudian ini ada slip ringnya. Itu untuk eksitasinya, ya. Jadi dari sini masuk sini, dari sini masuk sini. Nah, ini biasanya generator DC, ya, harus searah. Ini generator sinkronnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mensuplai dari sini itu untuk dari sini ini masuk ke sini, ya. Apa ke perangkat lagi. Ini sederhananya lah. Pokoknya dari sini masuk ke eksitasi di sini. Nah, di situ harus diamankan dengan 64F, ya, atau generator feed relay. Jadi hanya untuk mesin yang mempunyai medan yang suplai slip ring. Jadi kan ada yang seperti di OML kemarin kan kita langsung, ya. Jadi langsung aja di situ ini. Ini apa, eksitasinya, kemudian di sini ada E1 atau F1, ya. F1, E1, ya, F2 atau E2. Nah, ini yang biasa. Tapi ada juga yang disuplai seperti tadi, ya, ada pakai slip ring. Jadi dicatu biasanya pada generator besar, ya. Kemudian nah ini ada sekarang ini udah tambah lagi nih, ditambah dengan voltage balance relay. Jadi nanti tegangannya itu mungkin tidak sama antara ini, ya. Ini misalkan ini
bisa pasanya, bisa juga amplitudonya. Tapi kalau yang balan ini biasanya ini nanti Anda akan praktek juga balan ya, yaitu ada relay balan ya 60. Anda mungkin udah nggak tahu udah ada yang praktek ini belum ya. Nah ini nanti juga ada ini ya. Jadi berapa ketidakseimbangan tegangan ini? Biasanya ketidakseimbang itu adalah amplitudonya ya. Misalkan VR 220, VS 210, V apa? PT misalkan ini terhadap netral ya misalkan 215. Nah, ini nanti ada perhitungannya, ada beberapa perhitungan. Nah, ini kan tidak seimbang di amplitudonya. Nah, ini akan mengakibatkan pemanasan pada belitan ya. Nah, ketidakseimbangan itu akan menghasilkan harmonisa nanti. Nah, untuk itu maka diproteksi oleh voltage balance relay ini. Relay tegangan, keseimbangan tegangan ya. Oke, sampai sini ada yang perlu tanyakan dulu, silahkan. Jadi seperti saya tadi katakan, kalau dilihat dari ini, nah ini ya, dari kapasitas, semakin besar kapasitasnya, maka proteksinya semakin banyak ya. Dan ini tadi ini mulai dari kapasitas yang kecil ya, dalam itu kapasitas kurang dari 1 MVA, kemudian kurang dari 12 MVA, kemudian naik lagi nanti ya semakin banyak proteksinya akan semakin banyak juga ya. Semakin besar kapasitasnya, proteksinya akan semakin banyak. Silakan, ada pertanyaan? Jadi nanti kalau sudah digambar ini ya, gambar biasanya di mau eskalasi mau pemasangan ya, digambar namanya itu gambar apa? Shop drawing ya, digambar shop drawing. Nah, shop drawing itu udah pakai nomor-nomor ini, tapi di legendanya ada. Nah, ini legendanya misalkan seperti ini ya. Tapi di gambar one line diagramnya itu seperti ini. 51, 40, 32, 46, 60 gitu ya. Nanti di legendanya baru di lembaran khusus ada legendanya. Nah, ini di shop drawing ya. Nah, nanti kalau sudah sesuai semuanya dipasang, digambar lagi. Kalau namanya itu, kalau gambar ulang itu as-built drawing, ya. Nah ini gambar yang diberikan ke tenan, ke yang memakainya. Misalkan kita menggunakan konsultan untuk instalasinya. Nah konsultan masangnya itu menggunakan shop drawing, ya. Kalau sudah selesai pemasangan semuanya, sudah beroperasi, digambar lagi, ya, namanya itu as-built drawing. Jadi bisa sama, bisa tidak sama, ya, ininya as-built drawing sama shop drawing itu. Tapi yang jelas as-built drawing itu adalah gambar terakhir yang nanti diserahkan ke pemakai sebagai ini untuk troubleshooting biasanya kita ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Di sini ini tadi ini cuma ini aja ya. Dari sini secara global, secara global baik itu untuk yang ininya, untuk yang statornya maupun untuk yang eksitasinya ya. Nah, di sini kira-kira nah ini ya. Dihitungkan satu-satu ya. Relay menggunakan OCR seperti ini kan. Nah, kalau tegangannya, nah ini ininya CB-nya menggunakan MCCB ya untuk generator kecil. MCCB itu seperti yang di panel kita, di yang kubikel yang kuning itu, yang paling utamanya itu menggunakan MCCB ya. Jadi CB ini variannya CB. Kalau yang di rumah kita itu apa? MCB, miniatur circuit breaker, ya. Ada juga MCCB,
model case circuit breaker. Jadi yang dicetak ini. Nanti ada yang ACB, air circuit breaker. Air itu yang ininya udara ya, yang protein. Terus ada VCB, CB vacuum circuit breaker. Terus ada yang OCB, oil circuit breaker. Ya, apalagi ini. Ada yang SF6CB ya. SF6CB termasuk G, GCB, gas circuit breaker. Nah, ini semuanya ini tergantung nanti dengan kapasitasnya. Yang paling kecil yang di rumah kita itu MCB ya. Tapi yang nanti mungkin untuk di gardu induk baik primer dan sekunder udah menggunakan oil circuit breaker atau yang SF6 ya. Misalkan SF6CB. Nah, ini termasuk gas ya atau apa CB itu apa? PMT yang isolasinya menggunakan gas. Salah satunya SF6 ini ya. Nah, ini untuk yang kecil kita menggunakan MCCB. Tapi ininya jadi OCR ini menggerakkan MCCB ya. Ini untuk yang kecil. Nah, di mana relay ini hanya untuk proteksi dari hubung singkat. Ya, pakai yang 51. 51 itu OCR ya. Over current relay untuk ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang udah menggunakan 27. 27 itu under voltage relay ya. Jadi ini tadi ini yang itu yang dari sini ya. Dari sini semua. Nah, ini dihitungkan satu-satu. Ada yang menggunakan kira-kira masangnya itu apa? OCR itu seperti ini. Ini under voltage relay. Nah, kapan terjadi under voltage? Nggak tahu, ada yang udah praktek under voltage belum? Dengan Bu Siti, Bu Pak Aceng, Pak Santos. Udah? Halo? Ini masuk nggak ini suaranya? Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya? Masuk, Pak. Bentar. Oke, masuk ya. Ya. Oke. Mana tadi? Nah, jadi ini ya. Pengaman tegangan kurang. Under voltage relay. Bolehlah ini di screenshot lah satu lagi untuk absen saya. Ya, 27. Nah, apa ininya? Penyebab under voltage itu? Penyebabnya. Penyebab under voltage itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Hah? Penyebab terjadinya tegangan turun apa? Di Anda praktek. Hah? Beban berlebih. Overload ya, overload. Jadi karena VS sama dengan VT plus IZ. Itu kan? Nah, ini semuanya dalam bentuk vektor. Nah, kalau ininya besar, ininya maka delta V-nya akan besar. Ya, kalau eksitasinya biasanya tetap, ya, di sini eksitasinya, eksitasinya tetap, maka nanti VT-nya itu berkurang, ya. Jadi VE, VT, tegangan terminalnya di sini VT, di sininya adalah PS, ya. Nah, atau VT-nya di sini deh. Ini VT di beban, ya. Nah, di sini sampai sininya itu ada ZS plus ZL. Ya. Jadi impedansi saluran, impedansi sumber dan impedansi saluran, ya. Ini PS min I Z Z Z Z Z Z apa? ZS lah. Nah, seperti itu, ya.
Jadi salah satunya overload. Bisa overload, bisa karena eksitasinya kurang, ya, dan lain sebagainya, sehingga tegangannya kurang. Nah, kalau suatu peralatan sangat sensitif terhadap perubahan tegangan, maka tidak beroperasi. Saya suka itu kan misalkan lampu TL yang ada di rumah saudara gitu ya. Lampu tabung, lampu apa yang pakai gas itu biasanya memerlukan tegangan yang relatif harus stabil. Jadi kalau tegangannya kurang dari 85%, ya biasanya terhadap tegangan nominal itu lampu ini nggak nyala, lampu tabung itu. Atau peralatan-peralatan yang sangat sensitif terhadap perubahan tegangan, ya. Ada beban-beban yang sangat sensitif terhadap perubahan tegangan. Nah, di situ tidak boleh tegangannya sampai turun, maka diitukan dengan 27 ini, ya. Oke, ini tolong di screenshot yang ini, ya. Udah? Salah seorang aja, nggak usah. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini apa ini? 59. Nah, selain dari kalau tadi 27 under voltage, ada juga over voltage, ya. Nah, kalau over voltage apa penyebabnya? Hah? Over voltage. Apa? Rumusnya kenapa? Apa over voltage? Beban berkurang, ya. Jadi underload. Nah, kalau bebannya berkurang, maka nanti itu efek Ferranti. Di sini ada efek Ferranti. Efek Ferranti. Ya, jadi efek Ferranti itu di mana VT lebih besar dari PS, ya. Nah, akibatnya itu sangat berbahaya terhadap peralatan-peralatan yang sangat sensitif dengan perubahan tegangan. Ya, makanya kalau standar PLN berapa? Tegangan menengah, tegangan rendah itu. Berapa standar PLN? SPLN. SPLN. Tegangan, untuk tegangan. Ada yang tahu? 50 sampai 1000. Hah? Apa? 50 sampai 1000. Tegangan, Oh, misalkan tegangannya 220, 380. Ya, tegangan operasional standar PLN itu berapa? Untuk jaringan terjauh. Plus minus, plus 5, min 10. Kalau nggak tahu sekarang plus 10, 10 atau itu, saya itu udah itu lagi, ya. Jadi, kalau 220 berapa? Tegangan 220 berarti berkisar plus 5. Berarti 230 ya. 230 kalau 10 berarti 200. Nah, kalau rentangnya masih di 200 sampai 230 itu masih masuk standar. Itu maksudnya, ya. Tapi kalau udah di luar itu dia udah nggak standar. Peralatan-peralatan yang sangat sensitif terhadap perubahan baik over maupun under voltage itu akan terganggu. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, apalagi di kawasan-kawasan yang ini misalkan perumahan yang tidak ini secara kualitas listriknya, biasanya kalau dari 220 itu paling jadi tinggal 180 gitu ya. Coba pernah merasakan nggak, terutama pada beban-beban puncak, misalkan jam 6 sore sampai jam 8 malam, ya itu pada saat beban puncak, semua peralatan-peralatan, ya orang-orang sudah pada masuk di rumah semua, peralatan-peralatan digunakan yang menggunakan listrik, nah, sehingga terjadi beban puncak, biasanya sampai jam dari jam 6 sampai jam 9 atau relatif tergantung ininya ya, kawasannya. Kalau kawasan-kawasan industri biasanya flat, ya.
Tapi kalau yang paling itu residensial atau perumahan. Nah, perumahan biasanya itu sangat fluktuatif itunya, ya. Nah, di situ kemungkinan terjadi over voltage atau kemungkinan terjadi under voltage. Maka untuk over voltage dia di apa? Diproteksi dengan relay per voltage 59, ya. Generator mengalami kapasitif. Nah, ini ya tadi kapasitif itu under load, ya. Jadi akan bersifat Kospi-nya itu kapasitif itu apa? Kospi kapasitif itu apa? Kospi-nya itu leading, ya. Leading atau mendahului. Akibatnya V ini misalkan sebentar. Nah, misalkan ini. Ini adalah VT, ya. Karena bebannya kurang atau bersifat kapasitif, maka arusnya akan ke sini. Nah, akibatnya nanti ini I, ya. Ini IR, ini IX. Sehingga ini PS-nya itu. Nah, ini tadi yang disebut efek Ferranti itu seperti ini, ya. Misalkan karena mengalami beban kapasitif, sehingga ada arus charging, arus pemuatan yang bersifat leading atau mendahului. Akibatnya, nanti tegangan di sisi penerima lebih besar dibandingkan dengan sisi sumber. Itu efek Ferranti, ya. Atau AVR mengalami kerusakan, bila berlanjut akan merusak instalasi. Nah, AVR itu apa? Automatic voltage regulatornya. Jadi untuk mensuplai ini biasanya ada sensor yang dari ini AVR-nya itu di sini, ya. AVR, automatic voltage regulator. Nanti ini yang akan itu tegangan di sini. Nah, kalau ininya rusak, terjadi ke itu kan yang apa? Feedback terhadap eksitasinya, nah itu akan mengakibatkan itu. Atau frekuensi naik, ya, karena tetap ininya dari underload, ya, frekuensi naik. Nah, karena ada apa? Rumus itu K, KA, N, fluksi kan. Nah, N-nya ini adalah F. Nah, kalau frekuensinya naik, maka tegangannya naik. Itu juga akan mengakibatkan overvoltage, ya. Nah, ini udah ada jawabannya tadi di sini. Penyebabnya generator mengalami beban lebih, AVR generator mengalami kerusakan, gangguan hubung singkat pada sistem. Nah, itu akan menyebabkan itu, ya. Oke. Kemudian ini, nah ini pengaman arus lebih, ya. Penyebabnya terjadi kebocoran isolasi di stator, sehingga terjadi gangguan hubung singkat pasar tanah antara stator dan tanah. Jadi di sini bisa KT, KK, ya, K, KT, K, KK, K, 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 T, ya. Ini gangguan ini, ya, pengaman stator ke tanah, ya. Jadi pakai 51. 51 itu harus lebih, tapi dipasang di netral, ya. Tersebut dengan masih ini, karena yang di ground nanti bedakan antara di ground dengan di netral, ya. Di netral ada juga pengaman itu 51N. 51-nya adalah over current, N-nya itu netral, ya. Terus apa ini? Pengaman daya balik, ya. Tadi reverse power. Pengaman daya balik penyebabnya adalah primover dari satu generator rusak. Bisa karena primovernya. Jadi di sini primovernya rusak sehingga si generator ini menjadi motor. Nah, itu kan dayanya tadinya dari generator masuk ke sistem, nah sekarang dari sistem masuk ke ini. Ini bisa ini rusak ininya, porosnya, ya. Mengakibatkan generator tidak berputar. Akibatnya terjadi pasokan dari generator lain atau sistem. Nah, ini kan ada. Nah, jadi kalau pada daya balik itu yang tadinya generator menjadi motor. Nah, untuk
meminimisasi atau menghilangkan atau kerugian akibat daya balik ya yang torkanya nanti berbalik sehingga merusak porosnya, maka ditentukan dengan reverse power. Kemudian ini loss eksitasi, jadi kehilangan arus eksitasinya ya. Nah, kehilangan arus eksitasi pakai 40. Jadi ini dipasang di eksitasinya. Penyebabnya adalah hilang eksitasi. Akibat hilang eksitasi apa? Hah? Oh, Anda sudah praktek apa ya namanya itu? Kalau di D3 saya ngajarnya itu OC. Operasi apa OC itu? Sistem energi atau apa ya? Lupa saya. Nggak tahu kalau di Anda apa? Yang semuanya praktek pembangkit itu diantaranya ada listriknya. Apa? Udah? Halo? Halo? Ini hilang ini? Enggak kan ini? Kalau di kami, iya Pak. Apa namanya? Kalau di kami OPTL Pak. OPTL itu apa? Operasi pembangkit tenaga listrik Pak. Nah itu kan Anda PLTA, PLTU, PLTD ada generator gitu kan? Ya. Iya Pak. Nah di situ ada praktek paralel jaringan dengan generator dengan jaringan, ya. Nah, apa yang terjadi kalau eksitasinya hilang pada saat udah sinkron? Hah? Di situ kan ada atau di teorinya sih udah, Anda karena udah operasi OML 2 kan sekarang kan, tapi teorinya sudah semester kemarin sehingga Anda sudah bagaimana cara pengiriman daya aktif, pengiriman daya reaktif, ya, kurva beban, kurva kapabilitas kemampuan mesin, ya, kapabilitas. Nah ini bagaimana si generator itu mengirim daya aktif, bagaimana generator itu mengambil daya reaktif, apakah reaktifnya induktif atau reaktifnya kapasitif, ya. Nah ini untuk kehilangan eksitasi itu bisa ini yang terjadi, ya, bisa ada pengiriman daya reaktif kapasitif. Ini sangat berbahaya terhadap arus eksitasi, terhadap belitan eksitasi, ya. Nah, belitan eksitasinya itu bisa kebakar intinya. Maka harus diproteksi dengan pengaman loss of excitation, ya. Jadi pengaman hilangnya eksitasi. Nah, tadi ya, ini ada yang temperatur tadi ya, 26. Nah, ini biasanya pakai RTD. RTD itu apa? Ada yang tahu? Resistor, temperatur, apa? Apa RTD itu? Sebentar, lupa saya RTD itu. Ada yang tahu RTD? Resistor, RTD. Nah, Resistance temperatur detektor, Pak. Nah, itu ya. Resistor atau sensor temperatur ya. Kalau Anda lihat ini searching, nah itu kira-kira alatnya. Itu dipasang diselipkan di belitannya ya. Diselipkan di belitannya. Resistor detektor temperatur untuk temperaturnya ya. Untuk biasanya diselipkan di belitannya ya. Nah, karena di sini ada arus beban
yang akan menyebabkan panas, ya, I kuadrat RT. Nah, ini panasnya ini berapa? Salah satunya itu kan di sini ada kelas isolasi. Isolasi, ya. Anda sudah itu yang kelas A, B, F, H, ya. Rata-rata generator itu kelasnya kelas F atau kelas H, ya. Kelas F berapa? Ada yang tahu F? 150 derajat Celcius, ya, dengan ambient temperaturnya 40 derajat Celcius. Nah, itu gunakan pengaman temperatur, ya. Kemudian underspeed, overspeed 81, ya. 81 itu kecepatan, kalau 81U underspeed, kalau 81O overspeed. Jadi ini kemungkinan terjadi gangguan lepas beban. Nah, misalkan di sini terjadi gangguan sehingga si ini itu kan ini tadinya apa ini primovernya itu misalkan pada saat beban dia ada beban, maka misalkan putarannya 3000 RPM, ya. Begitu terjadi gangguan, ini hilang bebannya, ya. Akibatnya ini akan overspeed. Nah, overspeed, ya, gangguan pada lepas beban, ya. Atau gubernur tidak mampu mengembalikan. Nah, di sini selain itu ada juga gubernur, ya, speed sensor. Speed sensor ini gubernurnya, ya. Gubernur ada yang elektrik, ada yang mekanik. Kalau yang di kita baik di lab atas maupun di lab bawah itu gubernurnya mekanik, ya. Itu akibatnya overspeed. Nah, akibat ini biasanya, ya, akibat putarannya tinggi maka terjadi getaran yang ini, ya. Jadi di sini bantalan-bantalannya itu kan ini misalkan. Nah, ini di itu sama bantalan-bantalan ini, ya. Kalau di sini terjadi overspeed, nah ini biasanya getaran-getaran ini akan merusak itu, ya, bantalannya. Nah, bisa juga terhadap porosnya, ya, dan bearingnya. Jadi ini porosnya, kemudian ini bearingnya, ya. Nah, ini poros itu bisa terkendala dengan ini karena bisa bergesekan dengan ini, dengan stator nantinya. Karena putaran yang tinggi, ya. Ini biasanya apalagi alignment-nya atau ininya karena sudah bergetar terlalu ini sehingga namanya itu alignment itu porosnya itu tidak ini lagi, tidak sentris lagi, ya. Nah, ini akibat yang sedikit aja karena antara rotor dan stator ini biasanya celahnya ini sangat pendek untuk mengurangi rugi histeresis, untuk mengurangi fluksi akibat reluktansi udara yang tinggi. Maka ininya biasanya celahnya rendah. Akibatnya apa? Kalau di sini berputar bisa bergesekan antara rotor dan stator. Ini sangat bahaya, ya. Nah, ini frekuensi jelas sudah naik, ya, karena F itu N, ya. Kemudian ini ada diferensial. Nah, ini tadi, ya. Jadi 87 ini diferensial ini seperti ini. Jadi antar belitan nanti antara masuk dan keluarnya ini dibandingkan. Nah, dibandingkan dengan diferensial relay, ya. Nah, di sini ada ATC, ACT, auxiliary ini apa ini ACT itu? Auxiliary current transformer, ya. Jadi untuk settingnya di sini, ya. Nah, di sini ada di setnya. Di setnya berapa? Arus yang melalui ini tuh harus 0.
atau berapa delta yang diperkenankannya, ya. Nah, kalau terjadi gangguan di kawasan ini antara dua CT ini CT1, CT2, ya. Kalau di ini kawasannya itu sangat terbatas sekali, maka akan mengakibatkan deltanya itu atau arus yang ininya itu arus gangguannya, ya. Akibat ada gangguan, nah di situ delta IF gangguan lebih besar dari delta I yang diperkenankan, ya, maka akan mengoperasikan ini, dan ini nanti akan dihitungkan masuk ke CB di sini, ya. Gangguan pada belitan, jadi ini biasanya ada berapa persen gitu ya dari belitan ini. Jadi belitan ini, nah nanti dipresentasi, misalkan ini 0 sampai 100. Nah, yang bisa di-cover oleh diferensial nilai ini berapa? Jadi tidak seluruhnya. Karena mungkin kalau 2% di sini ada gangguan tidak terdeteksi oleh ini. Tapi diferensial nilai ini misalkan 10 sampai 99%, ya, 10 sampai 95%. Nah, itu yang dapat di-covernya, ya. Atau sampai 100%. Tapi kalau kurang dari itu dia tidak di-cover. Ini akibat pemanasan bisa merusak isolasinya, ya, berdasarkan tadi kelas isolasinya. Maka itu sama generator. Kemudian ini apa ini? Overload, ya, beban lebih. Nah, di sini udah dijelaskan apa itu overload, ya. Kalau di relay itu biasanya disebut seperti itu. Kalau dua ini overload, ini short circuit atau hubung singkat, ya. Atau low set, high set di relay itu, ya. Tapi overload ininya tandanya 1. Nah, kalau overload pakai yang 49, ya. Kemudian apa ini? Negatif, ya. Nah, negatif penyebabnya tidak keseimbangan arus fasa. Akibatnya akan tadi berputar ininya, ya. Yang tadinya RST menjadi STR. Nah, gitu. Ini itu negatif, ya. Memanaskan rotor. Nah, ini, ya. Karena ada itu, ya, ini ada itu harmonisa ketiga biasanya. Harmonisa ketiga itu nanti akan memanaskan rotor generator, ya. Memanaskan rotor lah, memanaskan rotor. Maka diproteksi oleh negatif, urutan negatif, ya, relay urutan negatif. Nah, oke, yang generator sudah, ya, dari yang banyak ini tadi. Nah, ini, ya, sebagian besar udah dijelaskan secara satu persatu, ya. Yang selebihnya silakan Anda nanti cari-cari lagi untuk yang ini, apalagi nanti kalau yang ini TPTL ini misalkan kerja di pembangkit, ya, sehingga banyak sebelum itu nanti pada saat UJT mungkin akan dilatih semua, salah satunya proteksi ini, ya. Nah, ini cuma dasar-dasarnya aja. Ini udah cukup lah untuk dasar-dasarnya, ya. Nanti Anda lebih detail lagi pada saat mungkin Anda bekerja di bidang ini. Silakan ada pertanyaan untuk apa? Untuk untuk apa ini saya tanya? Proteksi generator, ya. Proteksi generator. Tolong yang ini di screenshot ya. Dah? Sudah, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sekarang ke pengaman trafo, ya. Ini saya pinginnya itu ada itu juga, ada tanya jawab dalam artian kira-kira apa yang Anda akan tanyakan dari untuk bahan-bahan UTS gitu, ya.
Nanti sebagiannya itu saya ininya diitukan aja bahannya keandakan aja ya. Masukkan ke WA. Ini saya sampai berapa? Sampai jam 20 menit lagi atau selesainya ini. Kemudian nanti tanya jawab masalah kira-kira bahan untuk UTS itu apa. Nah, ini sama juga ya untuk trafo ya. Karena biasanya trafo selain dari generator itu elemen yang sangat penting pada sistem tenaga listrik. Ya. Jadi yang pertama itu biasanya trafo, kemudian generator, baru komponen yang lainnya. Ya. Nah, ini juga sama seperti pada generator tadi. Ya. Pada generator yang tadi semakin besar kapasitasnya, maka proteksinya akan semakin banyak. Ya. Nah, ini mulai dari kapasitasnya kurang dari setengah MVA. Ya, 500 kVA, kemudian kurang dari 1, kurang dari 2, kurang dari 5, sampai yang lebih dari 100 MVA. Oh, karena 100 MVA itu semuanya ada ya. Ada pull, overcurrent. Ya. Nah ini tadi ada overcurrent. Kalau yang tandanya seperti ini berarti apa? Overload. Ya. Tapi kalau yang tandanya 2 ini adalah short circuit. Short circuit. Ya. Nah, overload ada juga ya. Overload. Tapi ini kalau di relay itu kita sebut low set, ini high set. Tapi sebetulnya itu yang low setnya itu overload ya. Tapi ada juga overload di sini. Kemudian diferensial ya, ground fault. Nah, ini ref ini nih ya. Restrict ground fault ya. REF. Nah, RF itu restrict earth fault atau ground fault ya. Terus overexcitasi, terus under voltage. Nah, kita lihat satunya. Nah, kira-kira ini pengaman pada generator sesuai dengan ini. Silakan ini bisa di-download gratis ya. Untuk yang ini SPLN 52 ayat 1 untuk tahun 83. Mungkin sekarang sudah diperbarui lagi, tapi biasanya kalau diperbarui itu penambahan ya, jarang sekali diperbarui pengurangan ya. Bagian 1C ya. Di antaranya pengaman generator itu adalah relay Buchholz, relay Jensen. Ini sama ini ya. Ini untuk biasanya. Nah, nanti kita lihat satu-satu ya. Kemudian tangki ya. Kemudian temperatur, diferensial, beban lebih, gangguan tanah terbatas. Nah, ini tadi RAF itu ya. RAF, restrict earth fault atau RGF. Ini kalau di atas itu RG ground fault ya, restrict ground fault atau restrict earth fault. Terus gangguan hubung tanah ya. Nah, ini ya. Relay Buchholz adalah untuk pernapasannya. Biasanya pada generator-generator suka ada apa namanya itu? Ininya itu tangkinya ya. Jadi ini, nah di sini ada ya seperti itu. Nah, tangkinya ini itu untuk pernapasannya. Jadi kalau ada pemuaian di sini akibat beban ya, maka di sininya itu akan panas. Itunya gas dan minyaknya itu naik. Maka diproteksilah oleh buhol ini ya. Ini rehalnya itu. Jadi ada untuk alarm, ada juga yang untuk masuk ke CB ya. Nah, relay buhol ini dipasang pada pipa kompensator ya. Konservator. Ini konservator itu yang ini ya. Tabung konservator itu ini. Nah, ini konservatornya ya. Ataupun
dari OLTC. OLTC itu nanti pakai Jensen sebetulnya ini, ya. OLTC itu overload atau onload tap changer. Jadi di tap changernya, ya. Jadi biasanya pakai pakai Jensen ini. Ke konservator tergantung desain trafonya, apakah kedua pipa tersebut dipasang reliable hole atau tidak, ya. Jadi reliable hole itu biasanya dari tangkinya itu ke, nah ini ya, ini kan trafonya, ya. Kemudian ini konservatornya, konservatornya. Nah itu pasanglah relay ini, ya. Gunanya untuk mengamankan trafo dari gangguan internal trafo. Jadi di sini kalau ada terjadi gangguan internalnya menimbulkan gas. Nah, nanti Anda udah praktek tegangan tinggi? Belum, Pak. Nah, nanti pada saat praktek tegangan tinggi kita akan praktek isolasi gas, isolasi minyak dan gas, ya. Gasnya itu ada yang gas biasa, ada yang gas bertekanan. Nah, itu pada saat minyak trapo ini ini traponya di sini terganggu, dia itu selain dari pemuaian itu dia akan menghasilkan gasnya itu, minyaknya itu akan menghasilkan gas, ya. Nah, kalau tegangan ini P-nya tinggi di sini, ya, atau tekanannya tinggi, dia akan memicu ini biasanya pelampungnya pelampung air raksa ini. Pakai air raksa di sini, ya. Air raksa. Nah, ini, ya. Akibat adanya hubung singkat trafo atau busur, akibat busur. Jadi di sini bisa antara belitan utama dengan antar belitan utama, jadi RST, ya, sehingga karena kegagalan isolasi timbul busur listrik, atau dari pasar ke ini ke ininya, ke tangkinya. Nah ini juga, maka di situ nanti ininya minyaknya itu akan menghasilkan gas, ya, akan menghasilkan material padatan. Nanti ada di tegangan tinggi deh. Ini tapi ininya jadi pada saat dia terjadi kegagalan, terjadinya busur listrik, ya, maka minyak itu akan menghasilkan gas dan padatan, ya. Nah, gasnya ini nanti akan naik gitu. Nah, kalau tekanannya tinggi dia akan mengoperasikan ini. Tuasnya ini, ya. Jadi tuasnya ini nanti bisa masuk ke alarm aja atau dia masuk ke TC, ke trip coilnya di CB, ya. Trip coil CB itu. Jadi ini tuasnya itu masuk gitu. Karena tekanan air raksa di sini, tekanan gas dari ini, ya, dari trafonya itu akibat kegagalan tadi. Cara kerjanya, gas timbul dalam trafo mengalir melalui pipa, ya, ini, dan tekanan gas mengerjakan 2 tahap. Bisa alarm, bisa trip, ya, seperti tadi, ya. Nah, jadi situasi ini tuas ini bisa mengerjakan alarm sini atau mengerjakan trip sini, ya. Itu adalah buhol. Nah, ini gas yang akan ditimbulkan, ya. Wah, saya juga nggak ngerti ini. Gas-gas hidrogen, C2H2. Adanya busur api antara bagian konstruksi. Nah, CH2H, CH4 lah, ini nanti di itu aja, saya juga ini rumus kimianya nggak terlalu paham, ya. Menunjukkan adanya busur sehingga isolasi penol terurai. Nah, misalnya gangguan pada sadapan. Ya, sadapan ini center tap, ya. Terus ada juga nanti gas yang timbul itu H2, CH2, C2H2, pemasangan sambungan inti. Oh, ini banyak ini, ya. Yang ini simbol-simbol ininya harus ditanyakan ke Bu Sri Widarti atau Sri siapa? Nah, itu yang ahli kimia, Bu Tina mungkin, ya. Menunjukkan adanya pemanasan pada lilitan inti, ya. Tapi itu, ya. Jadi gas-gas yang timbul ini akan berakibatkan
korosif dan juga merusak minyaknya sendiri, ya. Jangan tanya saya mengenai rumus kimianya, nggak ngerti saya. Nah, selain dari Buchol ini, ada juga Johnson, ya. Kalau Buchol tadi adalah masuk ke konservator, ya, ini. Kalau Jensen ini biasanya pada sadapannya atau pada center tap-nya, ya. Coba di sini. Relay Jensen adalah relay yang mengamankan trafo dari gangguan tap changer. Nah, kan di tap changernya yang menimbulkan gas dipasang menuju konservator. Bisa dipasang itu ke konservator ininya atau pakai yang ke lain. Tapi ini dihitungkannya relaynya pakai relay Jensen, ya. Cara kerjanya sama seperti Buchholz, tetapi hanya mempunyai kontak untuk tripping aja. Kalau relay Jensen ini dia langsung ke trip coilnya CB, ya, TC PMT, PMT. Nah, terus sudden pressure. Nah, ini kalau ada tiba-tiba ada tekanan lebih, ya. Tekanan lebih tadi akibat ini, akibat gas-gas ini. Gas-gas ini bisa akan menimbulkan tekanan lebih, ya. Nah, tekanan lebih biasanya pada itu ada ini relief valve, ya. Nah, sudden pressure ini ada yang tipe membran, ada yang tipe relief. Di mana di sini nanti kalau gasnya ini sama seperti pada kompresor, ya. Pernah Anda kompresor kalau misalkan diisi terus, kemudian sudah sesuai dengan ininya, makanya gasnya akan dibuang. Sama persis, ya. Yang sudden itu, relay sudden pressure itu. Ada yang tipe membran, kalau yang tipe membran ini begitu rusak langsung pecah ini. Tapi kalau relief valve ini dia bisa kembali lagi seperti ini. Kalau di ini misalkan membran ini seperti fuse, ya. Jadi sekali pakai. Jadi pecah ininya, harus diganti lagi. Tapi kalau relief ini seperti MCB, bisa dipakai berkali-kali, ya. Nah, ini kan membran hanya sekali pakai, fuse juga hanya sekali pakai gitu. Tapi kalau yang relief itu biasa kembali lagi ke posisi semula. Ya seperti itulah, seperti apa di tadi itu apa saya sebut? Seperti di kompresor, ya. Misalkan di tukang tambal ban, terus motornya itu atau pompanya itu mengisi angin. Begitu gasnya sudah anginnya sudah sesuai kemampuan kompresor itu, maka anginnya itu dibuang sisanya. Nah, itu sama ini, itu pressure sudden pressure itu, ya. Kemudian relay ini di belitan tegangan tinggi dan belitan tegangan rendah. Ini relay temperatur, ya. Temperatur di lilitan di sini, misalkan HV-nya, ya. Kemudian ini di LV-nya. Nah, itu sama pakai RTD juga tadi, ya. Itunya. Atau kalau Anda di panel-panel, kalau di itu ada yang ini, ya. Seperti ini. Ininya, relaynya seperti ini. Relay HV LP winding temperatur bekerja apabila suhu kumparan melebihi setting dari winding. Besarnya kenaikan suhu adalah sebanding dengan faktor pembebanan dan suhu udara. Jadi nanti dibandingkan antara di sini I yang mengakibatkan panas dibandingkan dengan temperatur ambiennya, temperatur lingkungannya, ya. Berapa? Nah, itu deltanya itu nanti yang akan mengerjakan relay ini, ya. Nah, ini juga ada alarm, ada yang trip ke PMT. PMT ini CB itu, ya. Oh, ini pengaman panjat. Jadi untuk trapo-trapo yang besar, ini ada biasanya ada tangganya, ya. Nah, ini sirip untuk pendinginannya. Ini misalkan tipe air blast trapo. Nanti kan ada trapo itu yang itunya itu pendinginannya itu ada Onan. Onan,
oil natural, air natural. Ada yang OPAP, oil pressure, OPAP, air pressure, ONAP, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian relay over current seperti tadi udah dijelaskan di generator sama, ya. Cuman ini dihitungkan di trafo, ya. Tapi penjelasannya over current sama dengan yang di atas. Nah, tangki, nah ini tadi kompensator itu di sini, ya. Nah ini untuk radiatornya, ya. Ini konservatornya. Nah ini ya, mengamankan trafo terhadap hubung singkat antara fasa dengan tangki, ya, dan titik netral trafo yang ditanahkan. Nah, di sini pakai, tapi over current di sini 51, nah, 51G, ya. G-nya itu adalah ground, tapi 51-nya over current. Ini OC, G-nya itu adalah ground, ya, atau earth. Nah, ini REF atau tadi di situ itu RGF, ya. REF, restrict earth fault, atau RGF, restrict ground fault. Nah, di sini biasanya, ya, ini sebagai alat bantu untuk differential relay. Jadi kan tadi saya katakan kalau differential relay dia beroperasi misalkan dari 10 sampai berapa? 100%. Nah, kalau di bawah 10%, biasanya itu tidak terdeteksi oleh nah ini itu kan oleh differential relay, ya. Nah, maka yang sisanya dari misalkan dari 1 sampai 10% ini dioperasikan oleh REF ini. Ya. Relay gangguan tanah terbatas atau restrict earth fault untuk pengaman trafo bila gangguan satu fase tanah terjadi titik netral trafo yang tidak dirasakan oleh relay diferensial. Nah ini, ya. Jadi diferensial misalkan dari 10 sampai 100%. Nah, dari 1 sampai 10%-nya itu kalau ada gangguan relay diferensial walaupun di kawasannya tapi tidak bisa mendeteksi, maka diamankan oleh RAF ini, ya, restrict earth fault ini. Tapi cara kerjanya sama diferensial gitu. Nah, ini tadi, ya. Nah, ini. Jadi sekarang ini relay-relay itu sudah seperti ini. Jadi sudah berbentuk modul ini. Ya, jadi beberapa relay yang sudah dipasangkan di sini tinggal settingnya seperti ini. Kalau dulu cuma banyak relay gitu. Sekarang satu ini aja. Jadi secara fisik dia menjadi kompak, integrate dari beberapa relay, ya. Tapi secara keandalan mungkin nanti sekarang udah ditingkatkan lagi, ya. Itu sekarang udah andal juga gitu, ya. Kalau ini di sini untuk differential relay, ya, tapi nanti yang bentuk modul juga seperti ini, ya. Cara diferensial, nah ini, ya, seperti ini diferensial itu. Jadi ini sebagai pengaman utama, ya. Ini arus incoming, ini arus outgoing, atau arus primer di sini dan arus sekunder. Nah, kan secara ini nanti karena di sini ada CT, di sini ada CT, sehingga arus yang masuk sini dengan arus primer dan arus sekunder itu mestinya deltanya itu 0. Delta I-nya itu 0. Atau berapa yang itu kan berapa persen, ya. Nah, kalau terjadi kegagalan nanti ininya arus kegagalannya lebih besar sehingga I delta I sama dengan misalkan IF I primer, ya, I sekunder. Nah, itu, ya.
Ini berapa persen? Dalam keadaan normal, IF dan seperti pada gambar. Jadi berlawanan. Ya, harus dari sekunder ke sini, harus dari primer ke sini. Sehingga ininya menjadi 0. Ini ke sini, ini ke sini. Kalau terjadi gangguan, maka nantinya itu bisa salah satu lebih besar atau malah jadi searah gitu. Sehingga di sini deltanya menjadi besar sekali. Di sisi sekunder masing-masing CT harus keluar dari terminal sehingga karena IP sama dengan maka dan berlawanan maka tidak relay tidak di, nah ini tadi ya yang dijelaskan karena berlawanan maka ininya menjadi 0. Ini tidak bekerja. Tapi kalau ada gangguan nah ini kalau ada gangguan dalam keadaan gangguan ya nantinya itu misalkan ada gangguan di sini ini sehingga ini akan mengerjakan relay sini ya. Nah ini adalah bagian satu garis dari generator proteksi trafo ya. Oke. Ini yang pengaman untuk salurannya, transmisinya dibahas sebentar aja ya. Ini untuk nah ini pengaman ini pakai distance relay. Distance relay atau relay jarak ya. Nah, relay jarak itu seperti ini ya. Dia bisa ada proteksi utama, proteksi cadangan dekat, proteksi cadangan jauh. Ya. Atau di zone-zone. Nah, seperti ini ya. Nah, di mana nanti distance relay itu bisa karakteristiknya itu mau ya. Bisa karakteristiknya kuadratorial. Silakan Anda pelajari lagi ya. Banyak sekali ininya. Ada directional comparison. Nah, ini ya. Untuk distribusi ini biasanya ini aja. Nah, ini ya. Dan ini udah per current untuk distribusi. Nanti ini saya itukan aja lah ininya ya. Apa? Bahannya nanti saya masukkan ke WA Anda. Oke. Sekarang ini ada waktu 10 menit lagi ya karena Anda juga harus kuliah, saya juga harus kuliah lagi. Silakan kira-kira ada yang mau tanyakan untuk yang tidak mengerti dari awal sampai akhir. Karena apa? Hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Karena Anda setelah UTS nanti akan diampu oleh Bu Siti. Silakan. Ada pertanyaan yang harus ditanyakan? Tolong ini juga di ini ya, yang ini di apa? Screenshot yang ini satu. Silakan sambil itu pertanyaan. Ini saya materinya saya anggap selesai ya. Materinya dari awal pertemuan sampai ini kalau saya nanti videonya ini pertemuan ke-12. Kita 12 kali pertemuan. Sementara standarnya itu untuk UTS itu paling 7. Berarti ada 5 tambahan. Tapi karena materinya cukup banyak, yaitu saya suka minta waktu untuk praktek saya gunakan untuk teori. Terus kemarin ada tambahan ya. Sehingga ini adalah kuliah yang ke-12 kali. Oh, udah itu untuk ini.
Itu karena materinya cukup banyak, sehingga saya memerlukan waktu juga cukup banyak. Saya anggap ini sudah selesai. Silakan, ada pertanyaan? Jadi seperti yang sudah-sudah ya, nanti apa untuk UTS itu adalah ada soal, ada teorinya, terus ada soalnya. Seperti biasa, soalnya Anda latihan di tugas-tugas saja, ya, atau yang kemarin diitukan. Biasanya saya sekitar situ aja lah, nggak akan itu, ya, nggak akan jauh dari situ. Silakan, ada pertanyaan? Hah? Nggak tahu apa yang mau ditanyakan? Bingung? Seperti biasa. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, tugasnya udah dikerjakan, udah dikumpulkan belum? Sudah, Pak. Udah, sip. Udah, Pak. Bagus lah. Sudah, Pak. Nanti ya, pelajari itulah. Kalau saya malas cari soal, saya soalnya dari situ aja lah. Nanti ya rubah sedikit-sedikit lah. Makanya anak pelajari aja. Ya, untuk Baik, Pak. soalnya, tinggal pilih-pilih aja. Kemungkinan saya ngeluarin soalnya yang mana gitu. Silakan, ada itu pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Anda harus kuliah, saya juga harus kuliah lagi sebentar lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tugas kemarin yang 10.5 itu kan ada 4 soal. Sebentar, saya buka lagi tugasnya. Lupa saya. Bentar. Tugas. Pak Denny aja proteksi ujian tugas 2 ya. Oke. Iya, Pak. Yang mana, Dek? Berapa? Yang terakhir, Pak, yang 10.5. 10. 10.7. Oh, ini. Kenapa? Untuk yang A, yang C kan diketahuinya itu Bentar. yang diketahuinya itu kan primary city load current yang A dan C-nya. Untuk yang D-nya itu kan primary city fault current. Nah, itu nanti di perhitungannya gimana ya, Pak, perbedaannya? Soalnya Nomor kan 2, impedansi dari dan primary city current pattern. B, impedansi terminally device dan primary current 1200. C, oh ini kan sama pertanyaannya ya, cuma yang bedanya itu impedansinya aja kan. Jadi sebentar, mana? Ini CT-nya itu ini, ya. Itu kan pertanyaannya apa? CT secondary output current di CT-nya sama secondary. titik errornya. Calculate the CT secondary output current and CT error following case. Ya, jadi hitung ininya kan,
IS-nya, ya. Iya, iya, Apabila ini kan ininya sama ini, tadinya iya ini. Pak sama. Ya, ini sini. Kemudian kasusnya yang pertama adalah impedansi ininya kan. Iya Pak. Nah, ini. Hitung arus sekunder ya, dan ini galatnya atau kesalahannya apabila impedansi ini dan primer. Oke. Pertanyaannya apa? Yang akan primer load current. Kalau yang B-nya itu primer fault current. Itu gimana ya Pak bedanya? Nomor A Dan B. load current-nya 400. Ya, Jadi yang di B sini itu akan mengalir di sini 400. Ya, ini primernya kan? Ini iya Pak. sekundernya. Ini primernya 400 ampere. Itu yang A. Terus Iya. yang B? Kalau yang B itu fault current-nya Pak 1200. Sini. Ini kan gini. Ini 500 ke 5 kan? Iya Pak. Nah, nomor A, apabila di sini ada arus beban, sama sebetulnya ngitungnya sama ini. 400 ampere, itu kan? Iya. Hitung berapa arus ininya dengan impedansinya ini. Oke? Iya Pak. Nomor Iya. B, apabila terjadi IF, sama ngitungnya. IF sebesar berapa? 1200 ampere. Yang ditanya ini juga kan? Iya Pak. Berarti sama aja ya Pak untuk perhitungannya. Sama. Yang satu karena arus beban, ini kan arus beban ya biasa IL kan? Tapi yang satu adalah IF. Tapi perhitungannya sama. Baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, Anda kerjain semua mudah-mudahan aja. Ya, soalnya dari sini gitu. Sama tugas 1 ya. Tugas 1, tugas 2 kemungkinan ada keluar lah. Kalau saya malas bikin soal. Oke, ada lagi? Anda kuliah apa setelah ini? Manajemen proyek, Pak. Pak Teguh? Pak Sabto? Pak Kholik, Pak. Oh, malah Pak Holik ya, manajemen proyek. Oke. Silakan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, ya. Mudah-mudahan ininya bisa bermanfaat. Kemudian, karena ini untuk semester ini, saya nggak berhubungan lagi dengan Anda, ya. Karena seperti saya udah katakan kemarin, OML dipegang oleh pengampu lain, begitu praktek pengampu lain, nanti setelah UTS ini juga teorinya akan diampu oleh Bu Siti, sehingga mungkin kita akan bertemu lagi di semester depan. Ya, jadi saya mengingatkan aja sebagai dosen wali, ya, Anda belajarlah yang menurut kebetulan kita masih dalam situasi pandemik ini sehingga kuliahnya daring ya. Pertahankan yang kemarin, yang dari semester kemarin kan udah bagus semua ya, baik kehadiran maupun nilai-nilainya. Jangan sampai ada ini, karena saya belum lihat ini apakah ada beberapa orang mungkin untuk yang saya akan berusaha untuk supaya Anda bisa ada yang cum laude gitu ya. Jadi tolong dipertahankan hasil-hasil dari semester yang lalu ya. Kemudian yang paling dekat ini Anda itu harus mulai persiapan, nggak tahu ini Anda udah mulai apa? PKL. Ya. Apa PKL itu apa sih? KP, Pak. KP ya, kerja itu PKL itu KP. Nah, itu ini Anda kan mulai semester ini atau semester depan?
Liburan saat semester libur ini, Pak. Liburan semester ini kan? Ini Ya, udah liburan pada semester dapat ini. belum? Saya belum tanya ke koordinatornya kelas TPTL 3 TPTL ini. Udah itu semua karena kemarin itu kan ada itu opsi dari PLN. Ada yang dapat nggak dari PLN? Kalau nggak salah yang dari PLN itu untuk tingkat akhir, Pak. Jadi Untuk agak beberapa orang ya. tapi yang kita ini yang semester ini semester berapa ini? Semester 5. Semester 5 kan ini? Semester 6 ya? Semester 6 itu belum ya? Belum yang pakai 6 bulan gitu ya? Masih yang 3 bulanan. Tapi udah pada dapat belum? Nah, itu maksud saya kalau yang belum ya tolong ke koordinator di itu ya karena mungkin masih ada slot-slot karena saya tidak punya proyek di luar sehingga tidak bisa membantu gitu. Tapi mungkin ada dosen-dosen yang punya proyek di luar sehingga bisa membantu ya untuk fasilitas KP Anda. Silahkan. Jadi tapi Anda tidak boleh mengajukan KP itu untuk beberapa perusahaan sekaligus. Ya, tidak boleh itu akan tercela sekali. Jadi kalau Anda mengajukan Anda dapat balasan gagal baru mengajukan lagi. Tidak boleh dalam waktu bersamaan beberapa perusahaan Anda coba-coba mana yang didapat, yang lainnya ditinggalkan, nggak boleh itu. Itu merusak kerjasama nanti baik jurusan ya maupun Polban sendiri kalau itu Anda lakukan. Jadi yang paling benar itu Anda itu kan proposal terhadap satu perusahaan. Kalau udah ada jawaban ditolak, baru ke perusahaan lain. Tidak boleh dalam waktu bersamaan beberapa proposal Anda ajukan. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk KP itu. Yang lainnya saya kira kehadiran Anda cukup bagus ya. Kemudian juga mudah-mudahan semua mata kuliah sampai sekarang mata kuliah ada yang bermasalah nggak? Yang belum optimal? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, supaya tidak mengganggu waktu Anda, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Kita bertemu nanti di UTS. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, baik.